Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, perkenalkan, nama saya Regita Urpiani Tumlafu, NIM 102 2021 0087, mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Nah, pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resum saya dari materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, bagian bab ke-6 tentang dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Pada poin pertama, yaitu menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Cranebrook dan TKB Saberwedin, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Namun, manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain bahwa negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan masyarakat. Sesuai dengan bunyi dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, didefinisikan bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama, sebagaimana yang dinyatakan Cranebrook, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. 2. Alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Dari sebanyak tuntutan masyarakat, ada beberapa sudah mulai terlihat perubahan ke arah yang positif, namun beberapa hal masih tersisa. Mengenai penegakan hukum, hal ini hampir setiap hari media massa baik elektronik maupun cetak menayangkan masalah penyelenggaraan hukum, baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun masalah pelanggaran HAM dan KKN. Poin ketiga yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan warga negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada dua pembagian besar hukum. Yang pertama, hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antar manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi, dan yang kedua, hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara.
atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Peraturan-peraturan hukum, baik yang bersifat publik, menyangkut kepentingan umum, maupun yang bersifat privat, menyangkut kepentingan pribadi, harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, negara hukum adalah negara yang setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Poin keempat, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagaimana masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memberlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Apabila hal ini telah dilakukan, maka ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran, pihak aparatur penegak hukum harus bekerja secara profesional dan berkomitmen menegakkan hukum. Demikianlah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam.